Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, juga anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama saya, Pendeta Priscilia Bukit. Saat ini saya melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Sinar Kasih Baras, Sulawesi Barat. Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum kita mengawali hari, mari kita melandasinya dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini akan kita baca dari kitab Injil, dari Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Kalau kita sudah menemukannya, kita biarkan kebenaran Alkitab itu terbuka di hadapan kita. Sebelum kita baca, mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami bangun dengan tubuh yang sehat. Semua berkat anugerah dari Tuhan. Bapa, sebelum kami menjalani hari yang baru ini, kami mau melandasinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini yang menguatkan kami menjalani kehidupan ini sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini dari Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Saya akan baca untuk kita sekalian. LAI memberi judul perikop, Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Janganlah lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus, Hosiana. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca kitab ini di minggu-minggu Prapaskah ini, bacaan firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk melihat kembali perjalanan Yesus bersama para murid yang sedang menuju ke Yerusalem. Tentu perjalanan menuju Yerusalem ini punya tujuan yang mulia, yaitu untuk menggenapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan Allah yang diberikan kepada Yesus, yaitu Yesus akan menjalani penyiksaan berat yang puncaknya Yesus harus mati di kayu salib. Dan khusus bacaan kita hari ini menceritakan bahwa perjalanan Yesus dan para muridnya baru saja meninggalkan daerah Betania untuk kemudian berjalan menuju Yerusalem. Nah, perjalanan ini Bapak Ibu yang Yesus lakukan, juga para murid waktu itu tentu berbeda dengan kita kalau melakukan perjalanan di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita mau melakukan perjalanan beda pulau, beda kota, bahkan beda negara, bisa ditempuh dalam hitungan jam. Ada banyak pilihan transportasi yang bisa digunakan. Bisa naik pesawat, bisa kapal, ataupun mobil, dan lain sebagainya. Zaman Yesus belum ada hal-hal seperti ini. Perjalanan Yesus dan para murid hanya mengandalkan kaki masing-masing. Mereka berjalan kaki melewati berbagai kondisi jalan, berbatu, menanjak, mungkin juga curam, dan lain sebagainya. Belum lagi Yesus dan para murid harus menghadapi cuaca yang berubah-ubah. Kadang dia panas, kadang dia dingin, kadang berangin. Semua itu harus dihadapi Yesus dan para muridnya untuk bisa tiba di Yerusalem. Nah, bacaan kita hari ini menjelaskan di tengah perjalanan yang panjang itu, Yesus merasa lapar.
Di sela-sela mereka melakukan perjalanannya, perziarahannya, Yesus merasa lapar. Tentu hal ini wajar, manusiawi. Berjalan di bawah terik matahari dalam perjalanan panjang tentu membuat siapa saja termasuk Yesus dan juga para muridnya kehabisan banyak energi. Karena itu wajar sekali kalau Yesus merasa lapar. Maka dalam kondisi yang lapar itu, ketika dari kejauhan Yesus melihat ada sebuah pohon ara yang sudah berdaun, harapannya pohon tersebut tidak hanya berdaun, melainkan juga berbuah. Ada buah yang bisa dimakan. Harapan Yesus yang saat itu lapar adalah ketika ia sampai di pohon itu, ia bisa menemukan buah yang mengenyangkan perutnya, menghilangkan laparnya. Namun ternyata Bapak Ibu, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Semakin Yesus mendekati pohon itu, semakin terlihat bahwa tidak ada buah ara di pohon itu. Pohon itu belum menghasilkan buah, hanya daunnya saja yang lebat. Dan penjelasan dari Markus mengatakan bahwa memang saat itu belum musim buah ara. Jadi belum waktunya pohon-pohon ara untuk berbuah. Jadi pohon ara itu Bapak Ibu adalah pohon yang punya waktu tertentu untuk berbuah. Ada musimnya. Ada musimnya ia berbuah. Tidak setiap saat dia berbuah. Ada musim-musim tertentu baru dia menghasilkan buah. Dan kebetulan pada saat Yesus datang dan mau makan buahnya, belum musimnya. Kebetulan itu belum musim buah. Belum waktunya untuk berbuah. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu, ketika Yesus menemukan pohon ara itu tidak berbuah, apa yang dilakukan? Yesus bilang, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Yesus mengutuk pohon ara. Ketika Yesus datang ke pohon ara itu dan dia menemukan tidak ada buahnya, ia mengutuk pohon ara itu supaya tidak ada lagi seorang pun yang makan buah itu. Dan ini Yesus lakukan di depan para muridnya. Jadi murid melihat langsung, mendengar Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Di sini bagian yang menarik. Mengapa Yesus harus mengutuk pohon ara yang memang waktu itu belum musimnya, belum waktunya untuk berbuah? Kalau dipikir-pikir, kan itu bukan salah pohon ara, tapi memang belum musimnya berbuah, belum waktunya, betul ya? Untuk sebuah pohon menghasilkan buah ada prosesnya. Tidak setiap hari buah datang, buah muncul. Tidak setiap hari tiba-tiba buah jadi. Tidak tiap hari tiba-tiba dia tumbuh. Dan kebetulan pas Yesus datang, pohon itu belum waktunya berbuah, belum musimnya berbuah. Tapi kenapa Yesus mengutuknya? Apakah Yesus tidak tahu bahwa itu belum musim buah ara? Bapak Ibu, saya percaya bahwa Yesus melakukan ini bukan karena emosi sesaat. Bukan juga karena faktor kelaparan. Kan tadi di situ bilangnya Yesus merasa lapar. Tapi saya pikir bukan itu masalahnya. Kalau manusia lain, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mungkin kalau kita lapar, biasanya kan emosi tidak terkontrol, galak. Tapi saya imani Yesus melakukan ini bukan karena emosi. Yesus mengutuk pohon ara bukan karena kelaparan. Karena kalau soal menahan lapar, Yesus puasa 40 hari. Kalau 40 hari saja Yesus sanggup, apalah artinya 1-2 hari menahan lapar, kan begitu. Lalu apa maksud Yesus mengutuk pohon ara di depan para murid? Ini yang menarik Bapak Ibu. Yesus dalam segala hal yang ia perbuat, apalagi di depan para murid, semua dia kerjakan ada tujuannya, yaitu untuk mengajar para muridnya. Maka di balik pengutukan pohon ara ini pun terkandung makna penting.
Ajaran penting untuk para murid saat itu, bahkan juga untuk para murid Yesus saat ini, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Maka melalui kisah pengutukan pohon ara ini, sesungguhnya Yesus mau ingatkan para murid saat itu, juga kita saat ini, bahwa beriman kepada Tuhan jangan seperti pohon ara yang musiman. Jangan jadi orang Kristen yang musiman. Musiman ibadahnya, musiman berdoanya. Nanti kalau musim susah, musim kehidupan sulit, baru rajin berdoa. Musim kesulitan datang, musim kesukaran besar, baru rajin datang ibadah, rajin berdoa. Lalu kalau musim berganti, musim hidup senang, musim panen, kerja berhasil, uang melimpah, lalu lupa Tuhan. Tidak pernah muncul di gereja. Diajak ibadah banyak alasannya, nantilah, inilah, itulah. Atau yang lazim ada juga istilah yang bilang jemaat musiman. Nanti musim Natal, nanti musim tahun baru nongol di gereja. Ada juga yang seperti itu. Atau ada juga orang-orang yang nanti kalau ada perlunya baru datang ke gereja. Kalau hari-hari biasa tidak tahu dia kemana. Jangan Bapak Ibu, jangan punya iman yang musiman. Jangan jadi jemaat musiman. Jangan jadi orang Kristen yang musiman. Itu catatan kita yang pertama. Catatan yang kedua yang juga penting Bapak Ibu, dari kisah Yesus mengutuk pohon ara, kita juga mau diingatkan bahwa mari persiapkan diri kita, persiapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Pohon ara yang tidak menghasilkan buah ketika Yesus datang, dia dikutuk oleh Yesus. Pohon ara yang tidak menghasilkan buah ketika Yesus datang, dibuang. Kenapa dibuang? Kenapa dikutuk? Karena tidak berguna. Artinya jangan sampai ketika Yesus datang kita belum jadi apa-apa. Jangan sampai ketika Yesus datang kita belum siap apa-apa. Yang lebih parahnya, jangan sampai ketika Yesus datang kita tidak ada di tempat. Kita sudah jual Yesus demi uang. Kita jual Yesus demi cinta. Kita sudah jadi Yudas. Bahaya itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat, ada perumpamaan yang Yesus ajarkan tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Kurang lebih ceritanya sama. Ada gadis yang bodoh, ada kelompok gadis yang bijaksana. Ini sama-sama sedang menunggu sang mempelai datang. Lalu kepada kedua kelompok ini diberikan sebuah pelita. Pelita itu alat penerangan zaman dulu yang bisa menyala kalau ada minyaknya. Pesannya kepada mereka satu, jangan sampai pelita itu mati sebelum sang mempelai datang. Nah, maka untuk berjaga-jaga, si gadis yang bijaksana ini, mereka membawa persediaan minyak. Mereka jaga-jaga, jangan sampai kalau minyaknya di pelita ini habis, mereka tidak punya cadangan, maka mereka mempersiapkan cadangan. Jaga-jaga kalau minyak yang di pelita habis, mereka masih punya sisa cadangan. Sementara gadis yang bodoh santai. Masa bodoh dengan minyak, mau ada, mau habis, tidak peduli. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah menunggu lama, sang mempelai tidak datang-datang. Lalu minyak di pelita mereka nyaris habis. Gadis yang bijaksana, mereka santai. Mereka punya persediaan, mereka tidak khawatir. Kalau minyak yang di pelita habis, masih ada cadangan, masih ada persediaan. Lalu gadis yang bodoh bagaimana? Bingung mereka. Mereka tidak punya persediaan minyak. Mereka tidak punya cadangan minyak. Maka mereka pergi membeli minyak, pergi mencari minyak.
saat mereka pergi, tiba-tiba sang mempelai datang. Gadis yang pelitanya menyala, gadis yang bijaksana, kemudian masuk bersama sang mempelai. Lalu gadis yang bodoh bagaimana nasibnya? Dibuang, ditinggal, tidak ikut masuk bersama sang mempelai. Kenapa? Karena mereka tidak siap. Kenapa? Karena mereka tidak ada di tempat. Mereka tidak ada saat sang mempelai datang. Maka mereka dibuang. Sama seperti pohon ara yang tidak menghasilkan apa-apa ketika Yesus datang. Dia dikutuk, dibuang, tidak ada orang yang mau makan buahnya. Dari sini kita diingatkan Bapak Ibu, waktu kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Maka siap sedialah selalu. Berjaga-jagalah. Jagalah dirimu, usahakanlah untuk selalu hidup benar. Upayakanlah hidup sesuai kehendak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang hidup benar, berkata jujur, berpikir positif, setia, taat. Supaya kalau Tuhan datang, kita ada di tempat. Supaya kalau Tuhan datang, kita siap menyambut. Jangan hanya sibuk mengejar dunia sampai lupa Tuhan. Nanti kita yang dibuang. Nanti kita yang ditinggal. Maka itu ingatlah, persiapkan dirimu, berjaga-jaga. Jangan hidup asal-asalan. Jangan hidup sesuka hati, tapi hiduplah taat dan takut akan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena hari ini firman-Mu ingatkan kami bahwa kami harus senantiasa hidup benar, siap sedia di dalam seluruh tingkah laku dan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kami layak menyambut Tuhan yang datang, supaya ketika Tuhan datang kami ada, kami setia, Tuhan mendapati kami jadi anak-anak Tuhan yang taat. Karena itu Bapa, tolonglah kami, supaya firman yang kami dengar hari ini boleh menguatkan kami dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Tugas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan mampukan kami untuk mengerjakannya. Terima kasih Bapa di sorga, ampunilah salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.